Assalamualaikum, halo Sobi. Perkenalkan, nama saya Halwa Nafi Aziza dari kelas 11 MIPA 2. Nama saya Dewi Retnoskarningrum dari kelas 11 MIPA 2. Nama saya Nika Putamaningsi dari kelas 11 MIPA 2. Kami dari SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Tujuannya yang pertama agar dapat mengetahui zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Yang kedua dapat mengetahui contoh zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Nah Sobi, kalian pasti tahu kita setiap hari pasti melakukan berbagai banyak aktivitas, dan beraktivitas itu pasti kita membutuhkan makanan. Nah Sobi, apakah kalian tahu apa sih hubungannya makanan dengan aktivitas sehari-hari? Apa saja sih fungsi dari makanan? Dan zat-zat apa saja sih yang terkandung dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Mari kita bahas. Nah Sobi, apakah kalian tahu ada 3 fungsi makanan pokok bagi tubuh? Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai penyusun komponen tubuh, dan yang ketiga sebagai pelindung tubuh dari lingkungan yang buruk. Nah, apakah kalian tahu zat-zat apa saja sih yang dibutuhkan oleh tubuh? Nah, setidaknya ada 6 zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama yaitu karbohidrat, yang kedua yaitu lemak, yang ketiga protein, yang keempat vitamin, yang kelima mineral, dan yang terakhir yaitu air. Sobi, apakah kalian tahu karbohidrat merupakan senyawa kimia dengan rumus CH2ON, dan ada beberapa macam-macam karbohidrat. Yang pertama yaitu monosakarida, yang kedua yaitu disakarida, dan yang ketiga yaitu polisakarida. Terdapat 3 karbohidrat terpenting yang ada di dalam makanan. Yang pertama yaitu amilum, yang kedua sukrosa, dan yang ketiga yaitu selulosa. Apakah kalian tahu apa saja sih fungsi-fungsi dari karbohidrat? Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai bahan baku penyusun senyawa lain, yang ketiga sebagai bahan baku penyusun komponen sel, dan yang keempat yaitu melancarkan proses pencernaan pada makanan. Oh iya, apakah kalian sudah pada tahu sumber karbohidrat pada makanan pokok sehari-hari? Contohnya seperti umbi-umbian, biji-bijian, gandum, jagung, ketela, singkong, dan kentang. Zat selanjutnya yaitu lemak. Lemak merupakan senyawa organik yang tidak dapat larut dalam air, dan lemak dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu trigliserida, yang kedua yaitu fosfolipid, yang ketiga yaitu lipoprotein, dan yang keempat yaitu steroid. Nah Sobi, apakah kalian tahu lemak dibedakan menjadi 2 bagian? Yang pertama yaitu lemak jenuh, dan yang kedua yaitu lemak tak jenuh. Oh iya Sobi, apakah kalian sudah tahu fungsi dari lemak? Yang pertama, fungsi lemak sebagai cadangan makanan. Yang kedua, lemak pada kulit digunakan untuk melindungi tubuh dari hawa dingin. Yang ketiga, sebagai komponen penyusun membran sel dan membran organel sel. Yang keempat, sebagai pelindung organ vital seperti ginjal dan jantung. Dan yang kelima yaitu sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Nah Sobi, berdasarkan sumbernya, lemak dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu lemak nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan yang kedua yaitu lemak hewani yang berasal dari hewan. Zat selanjutnya yaitu protein. Protein merupakan polimer yang tersusun atas monomer yang berupa asam amino. Asam amino ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat dibuat di dalam tubuh manusia. Dan yang kedua, asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang dapat dibuat di dalam tubuh manusia. Selanjutnya yaitu fungsi protein. Yang pertama, sebagai biokatalisator atau enzim. Yang kedua, sebagai molekul pengangkut. Yang ketiga, sebagai penyusun komponen sel. Yang keempat, sebagai alat pertahanan tubuh atau antibodi. Yang kelima, sebagai alat pengatur fungsi fisiologis. Dan yang terakhir atau yang keenam, sebagai cadangan nutrisi. Materi protein yang terakhir yaitu sumber protein. Protein dibedakan menjadi protein nabati dan protein hewani. Contoh sumber protein nabati antara lain jagung, kacang tanah, kedelai, tahu, dan tempe. Sedangkan contoh protein hewani antara lain daging, telur, ikan, dan susu. Zat selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin ini dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A,
D, E, dan vitamin K. Dan ada juga vitamin yang larut dalam air seperti vitamin C dan vitamin B. Selanjutnya, fungsi vitamin. Vitamin memiliki berbagai fungsi, di antaranya membantu mengatur metabolisme, memelihara nafsu makan, mencegah penyakit kronis, dan memelihara kesehatan mental dan juga kekebalan tubuh. Zat selanjutnya yaitu mineral. Setiap hari, tubuh kita memerlukan setidaknya 100 mg makromineral yang terdiri atas natrium, klorin, kalium, magnesium, kalsium, belerang, dan fosfor. Sementara itu, tubuh kita juga memerlukan mikromineral yang terdiri atas besi, tembaga, krom, kobalt, yodium, dan fluorin. Yang terakhir yaitu air. Sekitar 70% tubuh manusia tersusun atas air. Meskipun tidak mengandung nutrisi dan kalori, peran air ini sangat besar loh. Yang pertama, air merupakan pelarut hampir semua senyawa-senyawa yang diperlukan tubuh. Yang kedua, air merupakan tempat berlangsungnya proses metabolisme. Yang ketiga, air merupakan sarana transportasi senyawa-senyawa yang diperlukan tubuh. Dan yang terakhir atau yang keempat, air merupakan sarana homeostasis suhu tubuh. Halo semuanya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih kalian kalau misalnya dengan kata karbohidrat. Nah, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Apakah nasi, roti, kentang, atau yang lainnya seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya? Nah, betul ya. Tapi kalian tahu tidak? Ternyata ada loh buah yang juga mengandung karbohidrat yang tinggi. Nah, buah apa itu? Di sini yang pertama ada pisang, apel, mangga, dan juga jeruk, dan masih banyak lagi buah-buah lainnya yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Nah, yang pertama di sini ada pisang. Dalam satu buah pisang ukuran sedang mengandung 26,95 gram karbohidrat serta kaya akan kalium, vitamin A, dan vitamin C yang tentunya sangat bermanfaat untuk tubuh. Nah, selanjutnya adalah buah apel. Dalam satu buah apel ukuran sedang mengandung 25,13 gram karbohidrat serta mengandung vitamin A, vitamin C, kalium, dan serat. Nah, yang ketiga adalah mangga. Dalam satu cangkir mangga cincang mengandung 24,72 gram karbohidrat serta mengandung vitamin A, vitamin C, potasium, dan serat yang sangat bermanfaat untuk menunjang fungsi organ tubuh. Nah, yang terakhir adalah jeruk. Dalam satu buah jeruk dapat memberikan 11,8% dari kebutuhan karbohidrat harian serta mengandung vitamin C, potasium, dan beberapa kandungan lainnya. Nah, Sobi, seperti yang kita tahu, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Selain harus menjaga protokol kesehatan, kita juga harus menjaga sistem imun tubuh. Tujuannya agar tubuh kita terhindar dari penyakit-penyakit. Salah satu cara untuk menjaga imun tubuh yaitu dengan memenuhi 6 zat-zat makanan yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, jadi yuk Sobi, kita bersama-sama menjaga kesehatan dan selalu patuhi prokes 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas agar tubuh kita selalu sehat dan kuat. Ayo sehat bersama. Sekian penyampaian materi dari kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih.